Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Ali Farid Maulana dan teman saya Fikri Yursel Milano akan mempresentasikan tugas praktikum pemrograman berorientasi objek tanggal 29 April. Di kali ini ada dua soal. Soal pertama yang akan saya jelaskan bagaimana cara kami menyelesaikan soal ini. Jadi soal pertama, buatlah satu kelas limas sehingga alasnya dapat berbentuk persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Lalu ada notnya, project dapat diubah. Jadi di sini agar projectnya dapat berbentuk memiliki alas yang banyak limasnya, jadi kami caranya itu dengan membuat abstrak kelas parent dari semua kelas ini, kelas 2 dimensi ini, yang kami berikan nama kelas bangun 2 dimensi. Langsung aja ke codingannya. Jadi di codingan ini kami membuat satu abstrak kelas namanya bangun 2 dimensi. Kelas ini akan di-extend oleh semua alas yang 2 dimensi tadi. Lingkaran akan extend ke sini, persegi juga extend, persegi panjang juga, segitiga juga akan extend ke bangun 2 dimensi ini. Bangun 2 dimensi ini memiliki abstrak method juga, seperti kontrak, yaitu setiap bangun 2 dimensi bisa memiliki metode get luas dan get keliling. Kedua metode ini akan di-override ketika di-extend oleh masing-masing alas, karena memiliki metode-metode rumus-rumus tersendiri untuk menentukan keliling dan luasnya masing-masing. Lalu ke limasnya. Jadi cara menghitung limasnya adalah pertama limas itu memiliki dua properti atau atribut, yaitu bangun 2 dimensi yang sebagai alas dan tinggi bertipe data double. Lalu konstruktornya di sini akan langsung membuat bangun 2 dimensi dan tingginya. Lalu di sini ada bangun 2 dimensi, metode get alas untuk mengetahui alas dari limas tersebut, yang akan mereturnkan alas. Ketika alas ini di print, dia setiap kelas alas ini sudah mengoverride metode toString-nya, jadi akan jelas terlihat apa bentuk alasnya. Lalu set alas ini untuk mengset alasnya, getter setter dalam OOP, get tinggi juga untuk mendapatkan tingginya, set tinggi, get volume. Untuk alas ini, untuk bentuk limas ini, get volume sama semua ya. Cuma bedanya di alas.get luas. Nah, di get luas ini kan setiap alas, kalau bentuknya beda kan metode get luasnya juga beda, karena di override masing-masing kan beda. Dikali tinggi dibagi 3. Lalu ada get luas alas get luas ini sama aja sih untuk mendapatkan luas alas. Lalu di sini untuk mendapatkan metode get luas dari limasnya, luas permukaan limasnya, itu kita menggunakan type casting. Jadi pertama dicek dulu alasnya ini apa bentuknya, apakah persegi panjang, apakah segitiga, dengan instance of apakah lingkaran. Lalu misalkan persegi, maka langsung dia akan menghitungnya dengan cara menghitung luas dari limas persegi. Ya begini, intinya begini caranya. Alas ntar get luasnya begini. Lalu misalkan dia berbentuk persegi panjang, maka dia akan masuk ke rumus cara mendapatkan luas permukaan limas persegi panjang. Lalu misalkan dia segitiga, maka dia ada rumusnya tersendiri untuk limas segitiga. Lalu misal lingkaran juga memiliki metode tersendiri untuk mendapatkan luas permukaan lingkaran.
Lalu misalkan tidak memiliki bentuk yang alas yang sesuai, maka akan di return 0, else 0. Lalu untuk get detail alas ini hanya untuk mengetahui detailnya tuh alasnya apa. Nah, kalau ini misalkan dengan menggunakan instance of ya untuk mengecek. Lalu untuk toString juga di override dari objek, karena semua kelas dalam Java itu extend objek, dan dalam objek ada metode toString dan bisa di override agar saat di print lebih jelas. Ke main kelasnya, misalkan jadi di sini kita akan membuat bangun 2 dimensi. Kita akan membuat alas dulu kan untuk membuat sebuah limas. Kita akan membuat sebuah alasnya itu lingkaran dengan new lingkaran dengan jari-jari 6. Lalu kita buat limas, baru kita buat limasnya. Limas yang memiliki alas lingkaran, new limas dengan parameter untuk konstruktornya tuh alas lingkaran yang tadi kita buat dari bangun 2 dimensi dan memiliki tinggi 8. Lalu tinggal di sistem out print limas lingkarannya, lalu bisa di get luas, get volume. Lalu coba saja langsung di testing di kode ini, di run. Ya, coba saja di run kodenya. Nah, ketika di run dapat dilihat sudah berjalan dengan baik, print-nya juga sudah sesuai. Ya, kurang lebih begini cara kerjanya. Jadi intinya tuh memanfaatkan abstrak parent, membuat abstrak parent agar bisa memiliki banyak tipe data di sini. Lalu gunakan typecasting agar dapat mengakses metode-metode yang ada di kelas child-nya. Ya begitu. Baik, selanjutnya untuk nomor 2 dari tugas ini akan dijelaskan oleh kawan saya, Fikri. Nah, untuk nomor 2 ini goal-nya adalah kita menangkap exception, lalu juga menampilkan penyebab mengapa exception tersebut terjadi. Silakan buka kodenya. Bisa tolong di komen line 5 terus 10, 11, 12. Di mana? Line 5 komen 10, 11, 12. Sebelas juga. Nah, Kiran. Itu errornya apa dibuka?
Ya itu sudah di run. Coba di run ulang. Harusnya nanti akan menampilkan error, tapi errornya itu tidak jelas apa. Oh, kalau di sini ada ya. Oke, jadi di sini kan muncul exception dari kode di sini. Penyebabnya adalah null pointer exception karena itu alasnya adalah null. Nah, jika kita membuka Prisma, buka get volume, method get volume. Nah, karena alas dari Prisma itu null, jadi return alas, nah alasnya itu null. Dia ingin menjalankan method get luas, tapi karena null, dia muncul null pointer exception. Ya. Buka main lagi. Terus komennya dihilangin. Ya. Nah, try catch ini tuh gunanya untuk menangkap exception yang telah terjadi di kode ini. Jadi di block try itu jika ada exception akan menjalankan block catch. Begitu. Terima kasih. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.